indah bagi kami Tuhan. Yes, amin, amin. Hanya Kau Allah yang termulia Tuhan. Yes, Tuhan. Kami kagum akan kebesaran-Mu Tuhan. Ya, Bapa. Kami Haleluya Yesus. terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Yes, Tuhan. Yes, thanks God. Yes. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada hikmat-Mu, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Lebih lagi kita angkat pujiannya dari awal. Katakan, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak, yang layak dipuji, ku kagum akan. Lebih lagi katakan, ku kagum hormat, kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan, ku kagum hormat, kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan, ku kagum hormat akan. Kami kagum hormat akan Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang layak terima hormat dari kami Tuhan. Akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang layak disembah Tuhan. Ku kagum Lebih lagi katakan, ku kagum hormat. Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku
ya raralambo, ya rararalamba, ya ralam. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur di hadapan-Mu karena penyertaan Tuhan dari sejak memasuki awal tahun 2020 hingga sampai hari ini. Tuhan, Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Penyertaan-Mu senantiasa Engkau berikan kepada kami. Pertolongan, penghiburan, kekuatan senantiasa Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Hingga hari ini Tuhan, bulan kelima di tahun 2020 ini, kami beberapa minggu ibadah lewat tayangan live streaming ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, bahwa kuasa-Mu tak terbatas oleh keadaan atau situasi yang ada di sekeliling kami. Engkau Tuhan yang selalu hadir ketika umat-Mu bersepakat, berseru, 2-3 orang bersatu hati dalam nama-Mu. Engkau hadir ya Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan dan kehadiran Tuhan senantiasa kami alami, kami rasakan dalam kehidupan kami, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ketika kami memasuki bulan-bulan seperti ini Tuhan, minggu-minggu seperti ini Tuhan, situasi kondisi yang sedang terjadi di negeri ini ya Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan Immanuel yang menyertai kami. Ambil alih ibadah live streaming ini Tuhan, baik kami yang ada di gereja-Mu di tempat ini, jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing, dimanapun mereka berada. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, urapan yang sama turun atas kami semua, baik kami yang ada di sini maupun mereka yang menyaksikan di rumah mereka masing-masing. Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah mereka. Tuhan, urapan-Mu ada di tengah-tengah mereka. Urapan dan kuasa-Mu ada bersama-sama dengan kami. Kami percaya Tuhan yang kami muliakan, Tuhan yang tak terbatas, Tuhan yang hadir dimanapun mereka berada. Ketika berseru memanggil nama-Mu, maka kuat kuasa-Mu turun atas kami sekalian. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah minggu ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Rendahkan hamba-Mu serendah-rendah mungkin, agar Engkau saja yang dipermuliakan. Jauhkan hamba-Mu dari rasa untuk diperhatikan maupun dipuji. Jauhkan hamba-Mu dari rasa untuk meninggikan diri atau mencuri kemuliaan-Mu. Biarlah segala pujian, perhatian, kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di Raja yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, urapi kami semua sekali lagi Tuhan, dengan urapan yang daripada-Mu, urapan surga turun atas kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, terima kasih. Sidang yang saya kasihi pada pagi hari ini, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Ibu bapak saudara sekalian, saya percaya kita sudah memasuki bulan kelima di tahun 2020 ini. Siapa nyangka saudara terjadi kondisi yang seperti ini.
bahwa tidak ada satu manusia pun yang tahu. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, di balik semuanya fenomena corona ini, saya percaya ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan di balik situasi kondisi yang sekarang ini. Untuk apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Untuk senantiasa Ibu Bapak Saudara sekalian tetap berharap kepada Dia, tetap bergantung sepenuhnya kepada Dia. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya beri tema Yesus jawabannya, Saudara. Jadi segala sesuatu yang terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, persoalan apapun, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berikan jawaban dan berikan tema pada pagi hari ini, yaitu Yesus jawabannya, Saudara. Kenapa harus Yesus jawabannya, Saudara? Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Jadi Ibu Bapak Saudara sekalian yang membawa Alkitab Saudara, yang merupakan kabar baik dari Tuhan, Saudara bisa buka di dalam Kisah Para Rasul pasal 3. Ya, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan lebih lanjut, sambil Bapak Ibu Saudara sekalian mempersiapkan kitab Kisah Para Rasul pasal 3. Dari mimbar ini, dari live streaming ini, saya mengucapkan turut bela sungkawa. Hari Selasa yang lalu almarhum Mak Nori telah pulang ke rumah Bapa di surga dari keluarga Ibu Devi atau omanya Randy Glenis, Ibu Gogot. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari Selasa kemarin telah pulang ke rumah Bapa di surga. Puji Tuhan, dapat dilayani dengan baik dan semuanya Tuhan turut bekerja. Kiranya keluarga diberikan kekuatan, penghiburan daripada Tuhan. Dan saya juga tidak lupa mengucapkan beberapa saudara kita di bulan Mei ini yang berulang tahun. Ya, Tuhan Yesus memberkati, kasih karunia Allah senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang berikutnya, Saudara, hari Kamis nanti kita ada ibadah yang sama, ibadah live streaming, yaitu ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga dengan tema pulang kampung, Saudara. Ya, jadi saya akan bicara temanya pulang kampung, Bapak Ibu. Hari Kamis yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus, yaitu ke surga, Saudara. Jadi hari Kamis kita kembali jam 10 kita menyaksikan live streaming untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, Saudara. Ini benar-benar baru sejarah ibadah kenaikan Tuhan Yesus dilakukan, yaitu dengan live streaming, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Ya, saya berharap virus corona ini segera berakhir, ya. Tapi secara iman saya, Saudara, sebenarnya sudah tidak berlaku, Saudara, iman saya, ya. Tapi tetap kita harus menunggu pengumuman pemerintahan, pemerintah kita. Kalau tidak salah bulan Juni, ya, akan berakhir dan semuanya bisa beraktivitas. Beberapa negara sudah melakukan aktivitasnya. Jadi terus kita berdoa, Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya para profesor, ahli, dokter, Saudara, dokter supaya bisa menemukan obatnya, Saudara, ya. Itu yang menjadi harapan kita. Kita akan kembali hari Kamis, Saudara. Terus bulan Mei ini, Saudara, sebenarnya tanggal 26 itu juga ulang tahun gereja kita yang ke-18 tahun, ya. 18 tahun, Saudara, ya. Tapi kita juga tidak ada perayaan, Saudara. Perayaannya juga lewat live streaming. Jadi ada beberapa saudara kita nanti tanggal 31, Saudara, kita berdoa, ya, untuk acara ulang tahun di gereja, Saudara. Pas selesai Lebaran, ya. Pas Lebaran minggu depannya, ya. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita melihat apa yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 3, Saudara.
Ya, temanya saya ambil dari ayat 6 ini, Saudara. Ya, ayat 6 ini kenapa Yesus jawabannya, Saudara. Nah, di sini kita belajar dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 6. Firman Tuhan berkata, "Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah." Jadi tema hari ini, Saudara, yang saya ambil yaitu Yesus jawabannya lewat kebenaran dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Kita akan belajar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kalau ayat kunci dari tema saya yaitu di ayat 6 ini. Dikatakan demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah, Saudara. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara sekalian kita belajar ya dengan dua orang rasul, Saudara. Dua orang rasul ini yaitu Petrus dan Yohanes, Saudara. Petrus dan Yohanes ini adalah rasul yang dipercayakan untuk menjadi alat Tuhan atau memberitakan kabar baik kepada semua orang, Saudara. Nah, rasul ini sama seperti wali, Saudara. Nah, wali ini siapa? Yaitu manusia, Saudara. Ya, rasul wali itu sebuah jabatan, sebuah gelar, Saudara, yang diberikan kepada manusia. Manusianya itu sama seperti saudara. Seperti saudara dan saya. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, ada beberapa yang menarik yang kita pelajari. Mari buka di ayat 1, Saudara. Ya, ayat 1, Saudara, dalam Kisah Para Rasul pasal 3, boleh dikeluarkan di ayat 1, Saudara. Ayat 1, di situ dikatakan pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, ya, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke Baitullah, ke Bait Allah, Saudara. Ibu bapak saudara sekalian, kita belajar, Saudara, ada beberapa hal yang kita kupas dalam waktu 1 jam ini, Saudara. Ya, 1 jam ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat, Saudara, bahwa ada 2 orang yang bernama Petrus dan Yohanes, Saudara. Nah, Petrus dan Yohanes ini sedang kemana, Saudara? Sedang menuju Bait Allah. Nah, kalau saya lihat di ayat ini, Saudara, yaitu dikatakan hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3, Saudara. Pukul 3 itu kalau saya melihat teman-teman kita yang dari Muslim, Saudara, Islam, itu menjalankan 5 waktu, yaitu sholat atau sembahyang asyar, Saudara. Ya, asyar jam 3, Saudara. Jadi saya mempelajari Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Petrus Yohanes ini selain mereka penganut aliran Ibrahim atau Abraham, Saudara, mereka adalah mengikuti tata cara liturgi dari Abraham, Saudara, atau Ibrahim. Karena saya rasa dan saya coba saya merenungkan, menafsirkan, Saudara, Petrus Yohanes ini juga menjalankan 5 waktu, Saudara. Karena apa di sini, Saudara? Di dalam ayat ini dia menjalankan sembahyangnya, ibadahnya pas jam 3, Saudara. Umat Tuhan sedang melakukan sembahyang, Saudara. Ya, ibadah di Bait Allah, Saudara. Jam 3 sore, Saudara, asar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Petrus dan Yohanes, Saudara, Petrus dan Yohanes ini mereka adalah murid-murid dari Yesus itu sendiri atau Tuhan Yesus itu sendiri, Saudara. Jadi sebelum Petrus dan Yohanes ini, Saudara, Petrus dan Yohanes ini juga menganut ajaran Ibrahim atau Abraham, Saudara. Dengan liturgi mereka sembahyang, mereka ibadah, Saudara. Nah, saya melihat Petrus dan Yohanes ini merupakan orang yang taat, Saudara, menjalankan ibadah. Karena jam 3 sore, Saudara,
waktu asar, saudara, mereka berdua ini sedang melakukan sembahyang, saudara, ke bait Allah, saudara, tempat ibadah, saudara. Nah, di tengah-tengah perjalanannya menuju sembahyang, menuju ibadah, saudara, Bapak Ibu, Petrus dan Yohanes menemukan satu orang atau satu pribadi atau orang yang sedang mengalami pergumulan. Orang yang sedang lumpuh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, di pasal ini, di ayat ini, saudara, Petrus dan Yohanes ini ketemu, saudara. Nah, ini di ayat 2 ayat ini, saudara, ayat 2 ya. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir, saudara. Jadi dengan jelas, saudara, seorang laki-laki ini lumpuh sejak lahir, saudara. Kalau orang lumpuh sejak lahir itu biasanya kita kenal, saudara, karena penyakit polio, saudara. Ya, sakit lumpuh sejak lahir, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat ini, saudara, seseorang ini, saudara, sudah cukup umur, saudara, bertahun-tahun, belasan tahun, mungkin sudah puluhan tahun, saudara. Orang ini lumpuh, tiap hari pekerjaannya minta belas kasihan, minta sedekah, dan sama keluarganya, saudara, ditaruh di depan bait Allah, saudara. Seorang yang lumpuh sejak kecil, lumpuh sejak lahir ini ditaruh di bait Allah, saudara. Untuk apa? Minta belas kasihan, saudara. Untuk minta sedekah dari orang-orang yang hendak sembahyang, orang-orang yang hendak ibadah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ketahui, saudara, dua orang yang sedang beribadah ini bernama Petrus dan Yohanes, saudara. Selain mereka mengikuti ajaran dari Ibrahim, namun dua orang ini, Petrus dan Yohanes ini, murid daripada Yesus, saudara. Mereka ini juga belajar tentang pribadi Yesus. Mereka sedang menjadi murid Yesus, saudara. Dia mempelajari apa yang Yesus ajarkan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, secara tata cara aturan beribadah, Petrus dan Yohanes adalah seorang yang soleh, seorang yang taat, seorang yang saleh, saudara. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang menjalankan sembahyang dengan baik, saudara. Dan di tengah-tengah perjalanan, saudara, menuju bait Allah itu di depan gerbang indah, saudara, namanya. Bait Allah itu ada gerbang indah, saudara. Dan di depan gerbang itu ditaruh seorang yang sakit lumpuh sejak kecil, saudara. Artinya, orang yang bersembahyang, orang yang beribadah itu bukan hanya Petrus dan Yohanes. Ada imam-imam, saudara. Ada orang-orang lain yang akan beribadah, yang sembahyang pada asyar itu, saudara, jam 3 sore itu, saudara. Bukan Petrus dan Yohanes saja. Ada orang-orang yang sedang berada di bait Allah, saudara. Mungkin orang-orang yang datang membawa uang, memberikan sedekahnya kepada orang ini, saudara, yang lumpuh itu. Tapi pernyataan dari Petrus dan Yohanes ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, saat mereka sedang beribadah, sedang ke bait Allah, saudara, mereka memang gak bawa uang, saudara. Mereka ini adalah orang yang sederhana, saudara. Mereka datang sembahyang tapi gak bawa uang, saudara. Dan melihat ada orang yang minta sedekah. Orang laki-laki yang lumpuh sejak kecil, saudara. Dia minta sedekah. Dan saat dia minta sedekah, bertemu dengan Petrus dan Yohanes. Ibu bapak saudara sekalian, dalam kebenaran ini menceritakan demikian, saudara. Nah, saat seorang yang minta sedekah ini bertemu, saudara, dengan Petrus dan Yohanes, saudara.
Apa yang diucapkan, saudara? Apa yang dikatakan oleh Petrus dan Yohanes? Saudara, ketika orang lumpuh ini minta sedekah, saudara, dia sudah bertahun-tahun berada di bait Allah, saudara. Dia minta sedekah. Ibu bapak saudara sekalian, ketika abdi Tuhan, ketika hamba Tuhan ini, ketika Petrus dan Yohanes ada di tempat itu, dengan jujur Bapak Ibu saudara sekalian, Petrus dan Yohanes berkata kepada orang lumpuh ini, emas perak tidak ada padaku, saudara. Uang nggak ada, emas perak nggak ada, saudara. Artinya Petrus dan Yohanes tidak bawa apa-apa, saudara. Dan di tengah perjalanan itu, di tengah kondisi situasi itu, saudara, Petrus dan Yohanes, saudara, berkata di dalam ucapannya, emas perak, saudara, tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, saudara. Perhatikan di sini, saudara, Petrus dan Yohanes di dalam imannya, di dalam hatinya, di dalam kehidupannya, di dalam pikirannya, di dalam segala aspek yang ada di dalam hidupnya, saudara, yang berdaulat di dalam diri Petrus dan Yohanes, yaitu satu nama, namanya Yesus Kristus, yang menjadi miliknya, menjadi harta yang sangat istimewa dari emas dan perak, saudara. Yang dia punya satu nama ini, yaitu Yesus Kristus, saudara. Saya sedikit melihat di ayat ini, saudara. Kalau di bahasa Indonesia, saudara, dikatakan demi nama Yesus Kristus, saudara. Ya, menunjuk ke pribadi kemanusiaannya Yesus, saudara. Tapi kalau dalam terjemahan bahasa Jawa, saudara, itu ada nama Tuhan dimasukkan, saudara. Jadi kalau dalam terjemahan bahasa Jawa, saudara, di situ dikatakan atas nama, saudara, atas nama, saudara, Gusti Yesus Kristus, saudara. Kalau dalam bahasa Jawa terjemahannya itu, kata Gusti itu bicara tentang kedaulatan Tuhan, pribadi Tuhan, saudara. Kalau di ayat ini menunjuk bahwa ditujukan bahwa Yesus itu sebagai manusia biasa, saudara. Tapi kalau dalam terjemahan bahasa Jawa, saudara, dipertegas, saudara, bahwa di situ dikatakan ada Gusti Yesus, saudara. Artinya dalam nama Tuhan Yesus, saudara. Kira-kira begitu seharusnya terjemahannya, seperti itu, saudara. Nah, kalau di ayat ini, saudara, demi nama Yesus, saudara. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, pelajaran yang kita ambil pagi hari ini, saudara, yang dimiliki oleh Petrus dan Yohanes, nama ini, saudara, yang dimiliki iman dan keyakinan Petrus dan Yohanes, saudara, Gusti Yesus Kristus, Allah yang esa, Allah yang tunggal, saudara. Di sini, saudara. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa Petrus dan Yohanes memiliki hubungan erat, memiliki sebuah keyakinan, memiliki kesatuan iman, kesatuan roh, saudara, bahwa Petrus dan Yohanes ini memiliki sebuah paradigma keyakinan yang penuh di dalam dirinya, saudara, bahwa yang menjadi idola dalam Petrus Yohanes itu nama ini, saudara. Yang menjadikan Tuhan dalam hidupnya, saudara, nama ini, Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi dia nggak punya apa-apa, saudara. Emas perak nggak punya, saudara. Yang dia punya satu nama ini. Dia katakan, yang kupunyai, saudara, yang kupunyai kuberikan kepadamu, saudara. Nah, yang diberikan, saudara, oleh Petrus dan Yohanes ini bukan benda, saudara, bukan harta benda, bukan materi, saudara, tetapi spirit yang luar biasa, tetapi pribadi yang ajaib, pribadi yang sangat dahsyat, saudara. Siapa pribadi itu? Yesus jawabannya, saudara. Dan ketika saat Yesus ini diberikan kepada orang lumpuh itu, saudara,
Dan apa yang dikatakan demi nama Yesus atau dalam nama Tuhan Yesus, saudara, Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret itu sudah berjalanlah. Dan ayat 2, saudara, ayat 6 ya, ayat 7, saudara, ayat 7. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Alkitab mengatakan lusa atau minggu depan atau besok, saudara, sembuhnya. Enggak. Dikatakan seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu, saudara. Dan singkat cerita kebenaran ini, orang lumpuh itu berjalan, saudara. Berjalan, saudara, oleh siapa? Oleh nama Yesus. Pelajaran yang kita ambil hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pak, saya nggak lumpuh, Pak. Pak, saya nggak sakit, Pak. Tapi mungkin hari-hari ini, saudara, engkau secara fisik memang tidak sakit. Secara fisik, saudara, engkau nggak lumpuh, saudara. Tapi saya mau berkata, Ibu Bapak Saudara sekalian, mungkin hari ini engkau sedang mengalami gelisah. Mungkin pada pagi hari ini engkau sedang mengalami kecemasan. Mungkin sehari ini engkau sedang mengalami khawatir. Mungkin hari ini engkau sedang mengalami bimbang. Saudara, mungkin hari ini engkau mengalami gelisah. Mungkin hari ini engkau mengalami ketakutan, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, saudara, menurut saya tidak ada obatnya, saudara. Orang takut hanya obatnya apa? Kalau engkau mengkonsumsi obat penenang memberi ketenangan sesaat, saudara. Tapi saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau hari-hari ini engkau sedang ketakutan, masalah perekonomianmu, saudara, masalah keuanganmu, mungkin engkau ketakutan masalah kesehatanmu, masalah keluargamu, masalah masa depanmu, Bapak Ibu Saudara, masalah pekerjaanmu, masalah usahamu, masalah pelayananmu, dan segala hal yang sedang kau alami, Bapak Ibu Saudara sekalian, sidang yang saya kasihi, yang kau sedang menyaksikan live streaming ini. Mungkin hari-hari ini di tengah-tengah keluargamu, mungkin di tengah-tengah hidupmu, engkau sedang mengalami masalah. Mungkin secara jasmani engkau tidak lumpuh, tapi saya mau beritahu, saudara, saya tidak punya apa-apa, saudara, tapi saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, nama Yesus ini yang akan menjadi jawaban Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima Yesus sebagai juru selamatmu. Terima Yesus sebagai Tuhan dalam hidup saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, persoalan apapun jawabannya Yesus, saudara. Ketakutan kayak apapun, seperti apapun, jawabannya Yesus. Kecemasan Bapak Ibu Saudara sekalian, jawabannya Yesus. Kekurangan saudara, jawabannya Yesus. Ketika saudara kehilangan damai sejahtera, jawabannya Yesus, saudara. Apalagi saudara, masa depan saudara, jawabannya Yesus, saudara. Percayakan hidupmu kepada Yesus, saudara. Yesus, saudara, Dia adalah pribadi Allah itu sendiri. Berserulah kepada Dia, maka Dia akan menjawab. Berserulah kepada Dia, maka Dia akan menolong. Berserulah kepada Dia, Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun hari ini keadaan saudara, masalah keuangan saudara, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah masa depan saudara, jawabannya hanya Yesus, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Petrus dan Yohanes, saudara, dia nggak punya apa-apa, tapi saya melihat dalam pelayanannya, mereka mengalami banyak hal, mujizat-mujizat, pertolongan demi pertolongan, saudara. Jadi saya mau katakan, nama Yesus masih berlaku di era milenia ini, saudara. Nama Yesus masih menjadi jawaban yang the best di era sekarang ini. Nama Yesus merupakan jawaban yang terutama dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun
apapun persoalan saudara, apapun keadaannya Bapak Ibu Saudara sekalian, jawabannya Yesus saudara. Pokoknya Yesus saudara, pokoknya Yesus, pokoknya Yesus, pokoknya Yesus saudara. Jadi kalau saudara dan saya membangun nama ini dalam hidup saudara, apapun persoalanmu, apapun masalahmu saudara, pokoknya Yesus saudara. Kalau engkau memiliki keimanan yang sedemikian rupa, keyakinan yang sedemikian rupa Bapak Ibu saudara, pokoknya jawabannya adalah Yesus. Segala sesuatu dalam hidup saudara, jawabannya Yesus. Segala pergumulan apapun, jawabannya Yesus. Sekecil apapun persoalan saudara, jawabannya Yesus. Sebesar apapun persoalannya, jawabannya Yesus. Apapun hari ini dalam hidup ibu bapak saudara sekalian, rumah tanggamu, persoalan apapun, keuanganmu, masalah anakmu, masalah suamimu, masalah istrimu, masalah pekerjaanmu, jawabannya Yesus saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saudara dan saya mengerti jawabannya ini, maka saudara akan menjadi orang yang berbahagia di tengah-tengah kondisi virus corona ini saudara. Engkau tidak akan cemas dengan adanya virus corona ini. Engkau tidak menjadi bimbang dengan adanya virus corona ini saudara. Bahwa Alkitab memberikan jaminan, Alkitab memberikan pengharapan, Alkitab merupakan kabar baik yang memberikan masa depan saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari renungkan kebenaran firman Tuhan, mari alami kebenaran firman Tuhan. Sepatah kata, dua patah kata, firman itu, logos itu yang telah menjadi pewahyuan dalam hidupmu, yang telah menjadi rema dalam hidupmu, maka engkau yakin itu, maka firman itu akan hidup dalam hidupmu. Firman itu akan memberkati hidupmu. Firman itu akan memulihkan. Firman itu akan menyembuhkan. Firman itu akan menjawab segala persoalan pribadi maupun keluarga. Bahkan saya mau katakan persoalan pemerintahan ini, persoalan dunia ini, jawabannya hanya di dalam Yesus saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan hanya jawaban pribadi lepas pribadi saudara, tapi jawaban secara umum Yesus yang menjadi jawaban Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saudara dan saya benar-benar mengenal nama Yesus dalam hidupmu seperti Petrus dan Yohanes, yang benar-benar mengilhami mereka, yang benar-benar memberikan rema dalam hidupnya saudara, sehingga ketika orang lumpuh ini saudara, Yesus yang ada di dalam miliknya, di dalam hatinya Petrus dibagikan saudara. Saat Yesus dibagikan kepada orang lumpuh ini, maka orang lumpuh ini berjalan. Ibu bapak saudara sekalian, saya mau tanya kepada bapak ibu saudara sekalian, apakah di dalam dirimu, dalam keluargamu, dalam hidupmu, Yesus ada dalam hidup saudara? Kalau saudara, Yesus ada dalam hidup saudara, Yesus jangan kau penjara saudara. Yesus jangan engkau penjarakan dalam hidup saudara. Yesus bagikan kepada tetanggamu, Yesus bagikan kepada orang-orang yang di sekelilingmu, orang-orang yang di sekelilingmu yang sedang mengalami pergumulan, orang-orang yang di sekelilingmu sedang mengalami kegelisahan, mereka tidak bisa tidur, mereka tidak bisa menikmati hidup saudara. Jumpai kepada mereka saudara, bagikan Yesus kepada mereka, bagikan Yesus kepada orang-orang yang di sekeliling saudara. Bapak ibu saudara sekalian, karena Yesus jalan keluar yang terakhir saudara. Yesus merupakan jawaban yang terakhir bagi banyak orang saudara. Orang lain gak bisa menolong saudara, bangsa ini tidak bisa menolong saudara, manusia tidak bisa menolong, tapi Yesus bisa menolong. Pemerintah tidak bisa menolong. Saudara nggak dapat jatah baksos, nggak dapat jatah sembako, saudara. Tapi berharaplah kepada Yesus, saudara.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita nggak usah khawatir kalau saudara dan saya tidak mendapatkan sembako dari si A, dari si B, si C, saudara. Saudara nggak usah cemas, nggak usah khawatir kalau engkau tidak mendapatkan bantuan dari RT, RW, lurah, kecamatan, wali kota, gubernur, saudara sampai presiden, saudara. Nggak usah khawatir, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mau beritahu, kalau engkau sudah memiliki nama Yesus Kristus dalam hidupmu, maka engkau tetap hidup di tengah-tengah virus corona ini, saudara. Nama ini yang mampu menciptakan yang tidak ada dibuatnya ada. Dia adalah Jehovah Jireh itu, saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau hari ini Yesus belum ada dalam hidupmu, buka hatimu, biarkan Yesus masuk dalam hidupmu. Dan ketika Yesus sudah masuk dalam hidupmu, manifestasikan Yesus dalam hidup saudara. Impartasikan Yesus kepada orang-orang yang susah, kepada orang-orang yang cemas, kepada orang-orang yang gelisah, kepada orang-orang yang sakit dan sebagainya, saudara. Berikan nama Yesus ini kepada mereka. Dan saya mau beritahu saudara, ketika Yesus engkau bagikan, engkau berikan, berarti di dalam dirimu Yesus tidak ada. Bukan, saudara. Yesus ini mampu bermultiplikasi dalam diri saudara. Kalau Yesus engkau bagikan dalam diri orang yang belum memiliki Yesus, saudara, Yesus tetap ada di dalam dirimu, dan Yesus juga ada di dalam diri orang tersebut. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus nama yang berkuasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika ada seorang perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan, mereka merangka-rangka ingin menjamah ujung jubahnya. Orang di sekeliling perempuan ini cuek, masa bodoh. Seharusnya ada seorang perempuan yang sudah sakit pendarahan 12 tahun ini. Kalau ada orang care, kalau ada orang peduli, orang itu akan menolong dia, saudara. Tapi kenyataannya tidak, saudara. Dan jawabannya untuk wanita yang 12 tahun pendarahan, siapa, saudara? Yesus, saudara. Ada seorang pengemis yang bernama Bartimeus, saudara. Dia minta-minta, dia tidak bisa melihat. Tetapi ketika dia dengar bahwa Yesus sedang berjalan, Yesus sedang melewati perjalanannya itu, saudara. Bartimeus ini berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, saudara. Yesus jawabannya, sehingga orang buta itu dibuat melek, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah perjalanan menuju Nain, saudara, ada seorang ibu janda yang di tengah-tengah rombongannya, saudara, dia sedang menggotong anak satu-satunya, meninggal, saudara, di tengah-tengah gerbang itu, di pintu Nain itu, saudara, kota Nain itu, desa Nain itu, saudara. Dan saat itu dia bertemu dengan Yesus, saudara. Pemuda yang mati sedang dipikul, saudara. Di dalam keranda itu Yesus berkata, bangkitlah engkau anak muda. Yesus jawabannya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yesus dalam sebuah perjalanan, saudara, Yesus sedang melewati perkuburan. Di tengah-tengah perkuburan itu ada orang yang dirasuk setan, ada orang yang gila, saudara. Ribuan setan membelenggu dia, dan ketika dia melihat Yesus, saudara, orang gila ini disembuhkan. Jawabannya Yesus, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa lagi, saudara? Ada orang yang mati, saudara, nggak tahu, saudara, Lazarus ini kena corona atau kena virus apa, saudara. Dikatakan dia mati, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sudah dikubur 3 hari, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika Yesus datang, Yesus berseru kepada Lazarus, Lazarus bangkitlah. Saudara, Lazarus hidup lagi, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa dari tadi saya berkata jawabannya Yesus, saudara. Kalau engkau ketemu orang yang sakit corona, saudara, kasih resep obatnya. Kalau dia mau terima Yesus, dia disembuhkan, saudara. Yesus jawabannya, saudara.
Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi saya boleh melihat hari ini. Karena itu, saudara yang ada di tempat ini, saudara yang sudah menyaksikan tayangan saya lewat live streaming ini, pertanyaannya, benar-benar Yesus hadir dalam hidup saudara? Apakah Yesus benar-benar hadir dalam hati saudara, dalam keluarga saudara? Kalau Yesus sudah hadir dalam hidup saudara, dalam keluarga saudara dan saya, saudara akan menjadi orang yang berbahagia. Tuhan Yesus memberkati ibu bapak saudara sekalian. Kesimpulan saya, apapun persoalan saudara, apapun masalah saudara, jawabannya siapa? Jawabannya siapa? Boleh lebih keras, boleh lebih keras, boleh lebih keras. Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian, jawabannya adalah Yesus dalam hidup saudara. Apapun persoalan saudara, apapun pergumulan saudara, jawabannya adalah Yesus yang menolong saudara. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Ya Tuhan, sidang jemaat mari saja untuk bangkit berdiri, supaya saudara dan saya lebih kusuk. Saudara yang ada di rumah, saudara boleh juga bisa berdiri bersama-sama dengan saya. Tanda engkau sedang mengikuti, engkau sedang terlibat di dalamnya. Jangan hiraukan keadaan di sekeliling saudara. Biarkan Yesus hadir dalam hidup saudara. Ketika ada badai, waktu Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya dalam perjalanan di Danau Galilea, ada badai, hujan badai, gelombang yang sangat tinggi, perahu diombang-ambingkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Petrus adalah seorang nelayan. Namun ketika ada badai, saudara, pengalamannya Petrus tidak menjadi sesuatu yang berarti. Sehingga ketika orang-orang yang ada di dalam perahu itu, mereka semuanya mengalami ketakutan karena gelombang yang dahsyat, badai yang sangat luar biasa. Namun ketika Petrus memanggil Yesus, "Guru, kita akan celaka, badai ini akan menenggelamkan kita, gelombang ini akan menenggelamkan kita." Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus, saudara? Yesus berdiri dan Yesus menghardik badai itu. Dan Yesus berkata kepada gelombang dan badai itu, "Tenanglah." Ibu bapak saudara sekalian, badai dan gelombang, saudara, ini adalah kekuatan alam. Kekuatan alam ini saya nggak tahu, mereka nggak punya telinga. Dia bukan pribadi, saudara. Tetapi ketika Yesus berkata, "Diam dan tenanglah," badai, gelombang itu menjadi diam dan tenang, saudara. Jawabannya Yesus ketika alam sedang bergelora. Jawabannya Yesus. Di dalam Alkitab, saudara, ada banyak kebenaran-kebenaran yang Yesus lakukan, mukjizat, keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh Yesus. Saya mau berkata, itu bukan hanya tertulis di dalam Alkitab saja. Kalau engkau percaya, engkau sanggup mengalaminya hari ini. Hari ini engkau mampu mengalaminya karena Yesus yang menjawab, Yesus yang melakukan, saudara. Ibu bapak saudara sekalian, sidang jemaat yang saya kasihi, angkat kedua tanganmu. Ya Tuhan, menjelang Yesus naik ke surga, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan Yesus melakukan keajaiban-keajaiban. Saat 40 hari Yesus menampakkan diri. Sebelum itu dia pun juga sudah melakukan banyak mukjizat. Dan saya percaya setelah Yesus naik ke surga,
Siapa yang hendak melakukan mujizat? Saudara dan saya. Karena Yesus yang kau punyai, yang ada di dalam dirimu, seperti yang dimiliki oleh Petrus dan Yohanes. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat orang lumpuh di gerbang indah itu, Yesus secara pribadi, secara nyata tidak ada bersama dengan Petrus dan Yohanes. Namun dengan iman secara roh, Petrus berkata, yang aku punyai hanya satu nama di dalam nama Tuhan Yesus yang aku berikan kepadamu. Maka berdirilah dan berjalanlah. Angkat tilammu, berdiri dan berjalanlah. Orang lumpuh yang sejak lahir itu, seketika itu juga dia terima Yesus, dan orang itu berdiri dan berjalan. Penyakit lumpuh sejak kecil tidak menguasai lagi, dan orang lumpuh ini bisa berjalan. Dan Alkitab mencatat orang itu tidak lagi di luar bait Allah, tetapi masuk dalam bait Allah. Ibu bapak saudara sekalian, hari ini sidang jemaat yang saya kasihi, masuk lebih dalam bait Allah, masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan, masuk lebih dalam lagi dalam pribadi Yesus. Kalau engkau masuk dalam kedalaman pribadi Yesus, maka engkau tidak akan pernah murtad, engkau tidak akan pernah meninggalkan Yesus, engkau tidak akan pernah menjual Yesus, maka engkau tidak akan mengkhianati Yesus. Karena itu, saudara, jangan menjadi orang Kristen yang hanya di luar Yesus. Jangan menjadi orang Kristen yang hanya di luar bait Allah. Tapi engkau harus masuk dalam bait Allah. Engkau harus masuk di dalam dimensi ketuhanan Yesus Kristus dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan berkata, Yesus berkata, jikalau kamu tinggal di dalam firman-Ku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, apa saja yang kamu minta dalam nama-Ku, Aku berikan. Ibu bapak saudara sekalian, hari ini apa yang menjadi persoalanmu? Hari ini apa yang menjadikan pergumulanmu? Hari ini apa yang menjadikan kekhawatiranmu? Hari ini apa yang menjadi kecemasanmu? Yesus jawabannya. Bapak ibu saudara sekalian, saya tidak bisa menolong, tapi Yesus bisa menolong saudara. Dokter angkat tangan dalam hidup saudara. Saya mau berkata, Yesus tidak akan pernah angkat tangan saudara. Yesus sanggup menolong saudara. Korolobo kaya sana kato korolobo hikaralabaya sedere kalabakan. Karalabaya syukurolobo rahata karana namaya sikirele korologo to korolobo papa barakata. He kakak karana kitu korolobo sini korolobo hata karalabaya. Mari Roh Kudus. Mari Roh Kudus. Mari Roh Kudus, jamah setiap kami, jamah setiap kami. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus, jamah setiap kami. Biarlah Engkau hadir dalam keluarga mereka. Engkau datang di tengah-tengah keluarga mereka. Engkau ada di dalam hidup mereka, jamah mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari Tuhan tolong mereka. Mari Roh Kudus jamah mereka. Karena kata kaya sini kita karalaboya syukuroloba. Kakak karena koto korolo tikirolobo yesi kerelabaya sa. Yaralabaya syukuroloba babarata karine no kohoto kerelabaya sa. Erebana maya syukuroloba dari yuko korolo kakarakata. Ora kahasi kirelene no korolobo babaralabaya. Erebana maya to korolobo. Ku berikan nama Yesus kepadamu. Ku berikan nama Yesus. Ku berikan nama di atas segala nama ini. Dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, yang akan berkuasa dalam hidupmu, yang akan menyelamatkan dalam hidupmu, yang akan memulihkan hidupmu, yang akan menolong hidupmu. Ya Tuhan, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu sudah selesai
menyampaikan apa yang menjadikan isi hatimu. Biarlah Roh Kudus yang melanjutkan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami angkat taburan kami di hadapan-Mu. Kami angkat persembahan kami di hadapan-Mu. Kami angkat persepuluhan kami di hadapan-Mu. Bapakku yang di surga, ulurkan tangan-Mu turun atas umat-Mu yang hendak menabur, dan apapun jenis taburan mereka, Engkau Tuhan tidak pernah melihat nilai, namun Engkau Tuhan yang melihat hati. Karena itu hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, sebagaimana firman Tuhan telah berkata, jikalau Engkau mendengar firman Tuhan dengan baik serta melakukan perintahnya, maka berkat Abraham, Ishak, Yakub menjadi bagianmu dalam kehidupan. Diberkatilah kedua orang tuamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu serta buah kandungan istrimu, pekerjaanmu, pelayananmu, sekolahmu, usahamu, dan apa saja yang kau kerjakan. Tuhan Yesus yang memberkati engkau dari hari ini, sekarang sampai selama-lamanya. Dan firman Tuhan berkata, tidak ada orang yang berkekurangan. Damai sejahtera daripada Kristus aku lepaskan dari sorga turun dalam segenap kehidupan umat-Mu hari ini. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan damai sejahtera, sukacita daripada-Mu Engkau berikan. Kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Ibadah selesai.